Halo Sobat Samuel, buka rekening dana nasabahmu di Star Mobile sekarang juga. Untuk panduannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk download Star Mobile dengan kunjungi link di description box atau scan QR Code di postingan media sosial kami. Pertama-tama, buka aplikasi Star Mobile. Kemudian, pilih menu register online. Isi alamat emailmu di kolom email dan isi kolom confirm email dengan email yang sama. Pastikan alamat emailmu aktif ya. Isi juga nomor handphonemu yang aktif dan terdaftar di bank di mana kamu memiliki rekeningmu. Kemudian, pilih opsi memiliki rekening bank yang sesuai dengan rekening bank yang kamu miliki. Setelah selesai, kamu dapat pilih lanjut. Setelah masuk halaman ini, akan ada email berisikan kode OTP yang masuk ke emailmu. Masukkan kode OTP tersebut ke kolom yang tersedia. Pastikan kembali kode yang dimasukkan sudah benar, lalu pilih lanjut. Pada halaman selanjutnya, masukkan nomor IKTP, nama lengkap yang sesuai dengan IKTP-mu, dan NPWP. Oh iya, kamu dapat mengosongkan NPWP jika tidak memiliki NPWP ya Sobat Samuel. Jika sudah, pilih lanjut. Pada halaman ini, kamu diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi seperti status kawin, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun lahir, nama ibu kandung, dan lainnya. Pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Jika sudah terisi semua, pilih lanjut. Pada halaman ini, isi alamat email darurat, agama, nomor telepon rumah, nama kontak darurat beserta nomornya, dan alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan IKTP, cukup pilih sesuai domisili. Jika sudah terisi lengkap, pilih lanjut. Di halaman ini, masukkan data pekerjaan yang meliputi profesimu serta data-data lain yang diperlukan sesuai dengan profesimu. Setelah itu, pilih lanjut. Di sini, pilih kategori penghasilan kotor per tahunmu beserta sumber penghasilan tersebut. Setelahnya, pilih lanjut. Di halaman selanjutnya, baca syarat dan ketentuannya, kemudian centang semua checkbox, dan kemudian pilih lanjut. Masukkan nomor rekeningmu yang terdaftar di bank yang telah dipilih, kantor cabang tempatmu membuka rekening bankmu, dan nama pemilik rekening yang sesuai. Setelah dipastikan sudah benar, kamu dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Isi profil risiko dan latar belakang investasi yang sesuai denganmu, lalu pilih tujuan investasimu. Jika sudah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini, pilih alamat pengiriman surat yang kamu inginkan dan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman terima kasih menandakan pengisian data pribadimu sudah selesai. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan proses registrasi selanjutnya ke upload dokumen dengan memilih menu upload dokumen berwarna biru di bawah. Di sini, kamu akan mengunggah IKTP-mu, selfie dengan IKTP dan tanda tangan. Yang pertama, pilih foto IKTP, buka akses kamera dan foto, lalu foto IKTP-mu. Pastikan terlihat seluruhnya di kamera ya. Jika sudah, pilih pakai, kemudian akan muncul notifikasi, upload sukses, pilih close. Yang kedua, pilih selfie dengan IKTP. Foto dirimu dengan pose memegang IKTP seperti yang dicontohkan. Jika sudah, pilih pakai dan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang terakhir, pilih foto tanda tangan. Tulis tanda tanganmu di atas kertas putih, lalu foto. Pilih pakai. Jika sudah, akan muncul notifikasi upload sukses. Pilih close. Jika sudah ketiganya, akan muncul halaman terima kasih. Ini menandakan data-datamu sedang dalam proses verifikasi oleh CS kami. Proses verifikasi data sangat cepat loh, kurang dari 24 jam pada hari bursa. Setelah verifikasi selesai, kamu akan mendapatkan email yang berisikan client code dan password yang dapat kamu gunakan untuk login ke Star Mobile. Sampai di sini kamu bisa membuka akun Starmu, namun belum bisa digunakan untuk trading ya. Kamu juga akan mendapatkan email yang berisikan nomor rekening dana nasabahmu. Untuk bisa trading, kamu perlu fund-in terlebih dahulu ke rekening dana nasabahmu dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan, karena tidak ada minimum fund-in. Setelah kamu melakukan fund-in, akan ada email masuk dari CS kami yang berisi pin trading yang dapat digunakan di Star. Sampai di sini, akun Starmu sudah siap digunakan untuk trading ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Samuel. Untuk tutorial-tutorial lebih lanjut mengenai aplikasi Star, kamu dapat langsung subscribe channel YouTube kami, Samuel Sekuritas. Jangan lupa untuk download Star Mobile dari Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner.
Baik, selamat sore sobat-sobat Samuel dan seluruh peserta yang hadir dalam webinar sore hari ini. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir dalam salah satu rangkaian webinar yang diadakan PT Samuel Sekuritas Indonesia dalam rangka menjelang salah satu emiten yang ingin melantai di bursa pada tanggal 10 Maret 2023, yaitu PT Nusantara Sawit Sejahtera atau dengan ticker NSSS. Sebelumnya saya juga berterima kasih ingin menyapa para analis dan panelis yang sudah hadir. Ini sosok-sosok yang luar biasa. Pertama mungkin saya mau menyapa dari manajemen NSS ya. Ada full sepertinya BOD-nya ya, Board of Director. Ada hadir juga Pak Teguh Patriawan selaku Direktur Utama, Pak Kurniadi Patriawan selaku Wakil Direktur Utama, dan juga Ibu Miniwati Kasmita ya selaku Direktur Keuangan. Selamat sore Bu, Pak. Thank you ya sudah join. Hadir juga bersama kita adalah Pak Yahya Taufik selaku dari Direktur Utama PT Saraswati Anugrah Makmur Tbk. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak. Sore sedikit briefly aja, beliau merupakan salah satu pendiri Saraswati Group pada tahun 1998 dan juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Saraswati Anugrah Makmur serta berbagai anak usaha Saraswati Group. Dan kebetulan nih selamat juga nih Pak baru mendapatkan award yang saya dengar Pak ya dari SWA Magazine Pak ya sebagai the best CEO in 2022. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik Pak, nanti kita bincang lebih lanjut ya Pak ya terkait. Baik siap. Selanjutnya juga saya ingin menyapa Bapak Junaidi Setiawan Harlim selaku Direktur PT Fortuna Kontraktor. Selamat sore Pak, thank you sudah join. Sebelumnya beliau juga briefly sempat menjabat sebagai Direktur PT Alfa Stilindo dan juga Direktur Teknik PT Bangun Sarana Baja. Ya, sore. Nah, nanti kita bincang lebih lanjut ya Pak ya. Oke. Tema sore hari ini adalah melanjuti dalam tema besar umbrella yaitu tumbuh dan bersinar bersama PT NSS. Khusus topik untuk sore hari ini itu adalah pandangan dari mitra bisnis PT NSS, dan nanti di sana kita bisa cerita-cerita kira-kira pandangan dari sisi mitra bisnisnya NSS itu seperti apa perusahaannya dan bagaimana berjalan dari awal sampai hingga saat ini. Ya, rundown untuk acara sore hari ini adalah kita akan melihat dulu video profilnya PT NSS, lalu selanjutnya nanti kita coba berdiskusi langsung dan berdialog ya dengan para panelis terkait dari kinerja bisnis NSS. Silakan untuk videonya bisa dinyalakan dulu. Terima kasih. Sebuah visi mengenai bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Nusantara Sawit Sejahtera Group yang dikenal sebagai NSS Group secara konsisten menjalankan usaha perkebunan sawit memanfaatkan lahan siap tanam tanpa melakukan pembabatan hutan di Kalimantan Tengah sejak tahun 2008. Pada tahun 2016, NSS Group juga mengembangkan usaha dengan mendirikan pabrik CPO serta terminal khusus logistik untuk memberikan kenyamanan kepada para pelanggan utama perusahaan. Pendirian NSS Group dilandasi sebuah visi bisnis dan sosial berjangka panjang dengan melibatkan berbagai elemen penting yang bekerja secara profesional demi mewujudkan visi kami. Melalui perencanaan yang matang serta langkah-langkah strategis yang telah diambil, NSS Group telah berkembang maju dan terus meningkatkan kinerja dengan memegang teguh nilai-nilai perusahaan. Saat ini, kami telah memiliki perizinan lahan seluas total lebih dari 40.000 hektar sebagai lahan inti dan berpotensi mengembangkan sekitar 10.000 hektar sebagai lahan plasma. Disertai infrastruktur pendukung yang menopang kelanjutan pertumbuhan NSS, kami semakin yakin
akan manfaat ekonomi, bisnis, dan sosial yang dapat terus kami lakukan. NSS Group senantiasa melakukan inovasi seiring dengan perubahan lingkungan usaha yang dinamis. Kami juga menjalankan 4 program tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial budaya. NSS Group berkomitmen untuk mentaati aturan dan mendukung kebijakan pelestarian sumber daya alam yang berlaku di Indonesia. Kami memiliki visi untuk berjuang memajukan Sustainable Development Goal demi keberlangsungan hidup bersama di dunia. Dibandingkan dengan kompetitor kami di industri hulu, NSS Group merupakan grup yang mengelola tanaman berumur muda, sehingga kami yakin aset tanaman kami memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, sehingga dapat terus mendorong profitabilitas perusahaan ke depan. Dalam menjalankan operasionalnya, Nusantara Sawit Sejahtera Group berkomitmen menjadi perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan memperhatikan base management praktis, aspek sosial lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kebijakan keberlanjutan Nusantara Sawit Sejahtera Group. Selama berbisnis, kami terus memperbaiki diri serta berupaya meningkatkan hasil usaha. Masa depan adalah fokus kami. Kuat saat usaha, bijaksana saat melangkah, seimbang saat maju. Nusantara Sawit Sejahtera Group siap menghadapi masa depan dengan teguh, yakin akan menjadi mitra agrobisnis terdepan sukses dan gemilang. Baik, terima kasih. Berikut jadi sudah bisa dilihat corporate profile dari PT NSS ya. Nah, ini dari sisi animo juga sudah mulai hype nih. Dari sisi demand kita lihat perhatikan memang sudah mulai banyak peminat nih subscriber dari fixed allotment maupun dari cooling ya. Nah, kita mulai langsung aja nih diskusi ya lebih lanjut terkait dengan bisnis secara historis. Nanti kita juga sambungkan ke pandangan dari Pak Yahya dan Pak Junaidi ya. Nah, untuk pertama nih mungkin saya mau beralih ke PT NSS, manajemen NSS dulu. Pertama mungkin kalau kita tahu memang sudah berdiri dari 2009 ya hingga 2023 saat itu cukup panjang perjalanannya. Pasti banyaklah cerita-cerita dari awal berdiri dari nol hingga saat ini sudah total planted termasuk plasma sekitar 27.000 ya. Betul ya Pak Adi ya. Nah, kita mungkin diawali ingin bertanya nih ke dalam manajemen NSS Pak Adi ataupun Pak Teguh, kira-kira so far nih dalam perjalanan membangun ke perkebunan NSS itu kira-kira sudah mitra-mitra bisnis yang sudah turut membantu siapa saja Pak ya, maupun yang kira-kira tokoh-tokoh pentingnya nih yang sudah membantu dari awal bisa disampaikan Pak, atau ada cerita yang betapa perjalanan panjangnya itu seperti apa? Silakan. Oke, thank you Pak. Pertanyaannya yang membantu kami terlalu banyak buat disebutkan satu persatu Pak. Kita nggak bisa lupa satu yang paling besar dari pihak perbankan, itu support pertama kami. Kemudian selanjutnya adalah dari pihak Saraswanti, supplier itu Pak Yaya, maupun spesial pupuk dan chemical lainnya, karena tanpa itu tidak mungkin kami bisa menjaga kualitas tanaman kami. Kemudian tidak lupa juga kontraktor kami, karena dari mereka lah yang membuat kami bisa memiliki infrastruktur maupun mil-mil kami yang saat ini ada. Itu supplier, itu supporter paling besar kami Pak, karena tanpa mereka semua tidak ada yang namanya perkebunan NSS ya. Makanya itu kami sangat bersyukur bisa bermitra dengan mereka semua itu, dan kita berharap ya ke depannya kerjasama kita akan makin baik. Oh iya, kita nggak boleh lupa dalam posisi susah maupun senang, dalam kondisi harga rendah maupun harga tinggi ya, mereka semua itu tetap support kami. Itu makanya kami sangat menghargai Pak.
Baik, berarti betul-betul dari awal ya Pak Adi ya, sudah hubungannya sudah sangat erat nih, berlanggeng sekali sampai sekarang ya Pak ya. Baik, oke. Balik lagi Pak, terkait dengan terima kasih ya, tentunya kan dari sisi manajemen juga memiliki tingkat apa ya namanya, bisa dibilang tingkat kualifikasi yang cukup ketat juga ya dalam menentukan mitra bisnis ya. Dan itu pun pasti seleksinya juga sangat ketat, dan kita melihat bahwa dari sisi kapabilitas dan juga kualitas ya Pak tentunya. Nah, dari sini kita mau nanya nih, dari PT NSS kira-kira so far tuh memang seperti apa sih proses apa namanya sosok dari PT Saraswanti dan juga dari Fortuna ini selama membantu NSS selama ini Pak, silakan kerjasamanya. Sosoknya tentu pertama sangat suportif Pak, karena ya bisnis ini memang up and down ya. Tapi dalam keadaan down pun juga mereka tetap support, dalam keadaan up itu juga mereka makin support juga makin baik. Itu sosok yang tidak bisa kami pisahkan dari perusahaan kami. Mereka selama ini bisa kita susah ya bersama, dan kondisi nanti supply-nya susah pun juga mereka tetap bantu kita. Nanti dalam kondisi keadaan area yang berat pun juga kontraktor tetap berjuang. Itu sosok yang sangat membantu, suportif, dan juga sangat fleksibel ya. Jadi karena kita udah kerja sama sudah cukup panjang, jadi dalam hal pembicaraan pun juga kita sudah enak. Kita juga bisa percaya kepada mereka untuk mensupport pekerjaan-pekerjaan kami misalnya. Jadi itu mitra bisnis yang sangat terpercaya. Wah, luar biasa Pak. Thank you Pak. Oke, sekarang mungkin saya mau beralih ke Pak Yahya dulu nih Pak. Halo Pak Yahya, selamat sore Pak Nyoman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore serta salam sejahtera untuk semuanya. Baik Pak. Nah, tentunya para pemirsa ini juga penasaran nih Pak, dari sisi mungkin sudah tidak sudah cukup terkenal ya, apalagi sudah menjadi salah satu perusahaan TBK ya Pak ya. Cuman secara brief aja nih Pak Yahya, boleh nggak kita di-share Pak profil dari PT Saraswanti Group ini Pak, saat ini seperti apa Pak? Sudah tentunya seberapa skalabilitasnya, tentunya sudah seluruh pelosok Indonesia ya Pak ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nyoman, yang saya hormati Pak Teguh, Pak Adi, Bu Mimi, serta narasumber lainnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, satu kehormatan bagi saya untuk bisa diundang dalam sore hari ini sebagai narasumber. Mungkin saya ingin sedikit menceritakan tentang perusahaan kami. Perusahaan kami didirikan tahun 1998 pada saat krisis moneter. Pada saat itu Pak Hari, saya, Pak Adi itu mengikrarkan diri untuk membangun usaha bersama. Nah, pada saat itu memang kami sebelumnya bekerja di satu perusahaan pupuk di Gresik, namun perusahaan pupuk alam. Nah, kami memiliki pandangan bahwa ke depan pupuk NPK itu akan sangat berperan di dalam pemupukan di sektor perkebunan. Nah, sehingga pada awal kami menjalankan usaha ini, dan kami tahu bahwa lahan di Indonesia itu bervariasi, mulai dari lahan yang kelas 1, S1, sampai lahan-lahan yang marginal. Nah, sementara pupuk yang tersedia itu adalah pupuk-pupuk yang untuk lahan-lahan yang bersifat prime, lahan prime. Nah, untuk itu kami mencoba pada waktu itu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga riset, sehingga kami dari awal memang mengikrarkan diri untuk memproduksi pupuk yang bersifat spesifik, yaitu dengan melayani kebutuhan sesuai dengan kebutuhan customer, kebutuhan lahan dari klien, serta dengan mengetahui bagaimana kondisi lahan dari klien, apakah itu lahannya lahan gambut, lahan pasang surut, lahan yang undulating, lahan berpasir. Nah, lahan-lahan seperti ini membutuhkan pupuk yang bersifat spesifik. Nah, atas dasar itu kami melakukan kerjasama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit,
untuk menghasilkan pupuk yang spesifik untuk kelapa sawit dengan spesifik lahannya, dengan kondisi lahan yang spesifik. Kami juga melakukan kerjasama dengan P3GI, Pusat Perkebunan Gula di Pasuruan, untuk memproduksi pupuk yang spesifik untuk tanaman tebu. Itu kita kasih brand namanya Haley, sedangkan untuk yang kelapa sawit kita beri brand Palmo. Demikian juga kami kerjasama dengan Pusat Penelitian Karet untuk memproduksi pupuk yang spesifik untuk karet. Itu kita kasih nama namanya brandnya Pukalet. Demikian juga untuk kopi dan kakao, kami kerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember untuk memproduksi pupuk yang khusus memang untuk kopi dan kakao. Nah, atas dasar itulah maka sejak tahun 1999 kami mengoperasikan perusahaan ini, mulai dari kecil, kapasitas 20.000 ton per tahun pada waktu itu, kemudian sampai dengan saat ini kita berkembang, sudah kapasitas produksi kami menjadi 600.000 ton per tahun, dan tahun ini juga kita akan menambah kapasitas menjadi 800.000 ton per tahun. Nah, itu sedikit sejarah perjalanan PT Saraswati Anugrah Makmur Tbk, dan tahun 2020 tepatnya tanggal 30 Maret tahun 2020 kami melantai di Bursa Efek Indonesia, Pak. Oke. Baik, luar biasa Pak ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita mau lebih spesifik nih Pak terkait dengan, tadi kan kita sudah membahas dari sisi NSS ya Pak. Nah, ini kita mau coba, teman-teman mungkin mau mendengar nih Pak, perjalanan panjang bermitra bisnis bersama NSS nih seperti apa Pak, dari awal kira-kira seperti apa engagement-nya, dan along the years mungkin perkembangannya mungkin Bapak bisa lihat sendiri ya Pak ya. Iya, silakan iya. Pak. Terima kasih Pak. Kami bermitra dengan NSS itu sejak seingat saya itu tahun 2015, tahun 2016 Pak. Pada saat itu pertama kali saya jumpa dengan Pak Teguh. Kesan pertama pada saat saya jumpa dengan beliau itu, beliau adalah orang yang serius dan profesional, yang menginginkan terbaik, ya, sesuatu menginginkan yang terbaik bagi tanaman dan bagi kebunnya. Beliau sangat rigid, orang yang memiliki kedalaman pengetahuan dalam teknis budidaya di tanaman kelapa sawit. Dan pada saat ketemu beliau, saya sudah menetapkan hati saya, menetapkan diri saya bahwa ini adalah orang yang memang bisa diajak berjalan bersama-sama ke depan, dan orang yang sangat bisa dipercaya. Sedikit ini, pada tahun 2015, tahun 2016 itu sebetulnya kami dalam kondisi sulit pada waktu itu. Kami dalam kondisi sulit, di mana kami pada waktu itu banyak mensuplai ke perusahaan-perusahaan yang cukup bermasalah waktu itu, memberi masalah. Tapi terhadap NSS saya tidak pernah saya pernah bilang ke Pak Teguh, Pak Teguh, seandainya ada angka kepercayaan itu di atas 100%, saya akan memberikan angka itu untuk Bapak dan tim Bapak. Tahun 2017, saya membawa salah satu komisaris kami ke kebun NSS di Sampit di Kalimantan Tengah. Begitu saya masuk kebunnya, saya lebih yakin lagi. Karena apa? Begitu rigid, begitu teraturnya. Mungkin kalau Bapak masuk kebun SSS, saya banyak masuk kebun, Pak. Terus terang banyak masuk kebun mitra-mitra saya, tapi tidak banyak. Mungkin bisa dihitung dengan jari kebun yang kualitasnya seperti kebunnya NSS. Mulai dari keteraturan, perumahan, kebersihan, kemudian pabrik, emplasemennya bagaimana, seperti
Saya bilang ini bukan seperti masuk kebun ini seperti masuk ke area wisata ini. Nah, kemudian saya lihat bahwa NSS sangat memperhatikan masalah kelestarian lingkungan. Jadi kalau di situ saya juga melihat bagaimana NSS memperlakukan pada area-area konservasi. Benar-benar dijaga area-area konservasi. Kemudian area-area yang berpotensi bisa menyimpan air. Embung-embung itu sangat dijaga. Sampai saya sampaikan ke komisaris kami, Pak, seandainya, saya bilang seandainya kita untuk menepis isu tentang bahwa budidaya kelapa sawit itu merusak lingkungan, orang itu harus kita bawa ke sini. Saya bilang, pihak-pihak itu harus kita bawa ke sini supaya dia tahu bagaimana kelapa sawit, budidaya kelapa sawit juga ikut menjaga dan menjaga pelestarian lingkungan. Jadi kepercayaan saya sangat tinggi terhadap NSS selama perjalanan kami bermitra mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 ini. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih jawabannya, Pak. Wah, ini sangat jelas ya, Pak, bahwa memang itu salah satu alasan utama kenapa perjalanan panjangnya pun tetap langgeng sampai sekarang, diharapkan akan terus langgeng lagi ke depannya sampai dari pertumbuhan dari sisi NSS ini menjadi lebih besar lagi gitu, Pak ya. Nah, sedikit lagi Bapak sempat menyinggung masalah sempat mengunjungi plantationnya NSS ya, Pak ya. Itu mudah diakses kan, Pak? Dari sangat sisi, mudah, kan Pak. Yang bilang kebun kota ya. Itu kebun kota itu, kebun kota. Dari Sampit mungkin sekitar nggak sampai 1 jam ya Pak Teguh ya. Nggak sampai 1 jam. Nggak, dan itu sangat indah Pak, kebun yang sangat indah. Kebun yang sangat indah. Jadi kalau seandainya mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi Pak Teguh membuat kawasan wisata, kebun agrowisata di sana, itu banyak yang akan datang ke sana. Luar biasa itu Pak. Karena kami juga ada kebun yang kami buat sebagai kawasan wisata di daerah, tapi di Jawa Pak, di Kediri. Itu saya membayangkan luar biasa Pak Teguh. Saya bukan ngecap, tapi ini memang dari hati saya. Pertama saya pernah melihat suatu kebun itu yang seperti taman itu di daerah Ijen. Di daerah Gunung Ijen, itu kebun kopi. Tapi memang berada di ketinggian. Tapi ini kebun sawit seperti indahnya seperti wisata. Bapak kalau ke sana itu lihat keteraturan, perumahan, kebersihan jalannya, kemudian tata letaknya, pabriknya, sampai ke workshop yang biasanya kotor, ini bersih Pak. Workshopnya itu luar biasa, saya sangat terkesan sekali. Baik Pak, terima kasih. Oke, mungkin kita coba melanjut ke manajemen NSS lagi nih saat ini nih. Tadi kan sudah sempat disinggung juga bahwa memang sudah dari sisi kinerja bisnis kedua perusahaan itu sudah terjalan dengan baik ya. Mungkin dari sisi NSS nih, kira-kira memang support dari PT Saraswanti itu mendukung sekali ya, especially dalam harga-harga CPO yang pada saat itu sedang lagi all time low ya, bisa dibilang ya. Mungkin bisa diceritain kira-kira supportnya seperti apa dari Saraswati dan seperti apa hubungannya sampai sekarang Pak, silakan Bu Bimi. Ya. Terima kasih juga buat Pak Yahya ya atas supportnya selama ini. Beliau itu mensupport kita itu bukan dalam kondisi kita lagi up ya, lagi kondisi kita down, benar-benar beliau support sekali. Jadi nomor 2 yang support kita selain bank adalah PT Saraswanti, Pak. Ya, saya juga ingat tahun 2018-19 ya, pada saat harga turun, memang ya kita agak terganggu dengan pembayaran pupuk. Tapi beliau itu mungkin memandang karena Pak Teguh atau gimana gitu, beliau tetap support Pak. Itu satu-satunya supplier yang benar-benar support ke kita. Sehingga tanaman kita ya pada saat kondisi harga CPO-nya rendah, kita tetap pupuk karena support dari beliau ini Pak, dari tim Saraswanti ya, kita tetap pupuk sehingga
hasilnya yang memang nggak mengecewakan ya, pada saat harga sudah naik lagi kita masih tetap bagus produksinya. Nah itu karena pupuk. Karena itu memang utamanya memang di kebun kan pupuk Pak. Mungkin kalau Saraswati tidak mensupport kita, hasil buahnya nggak akan seperti itu sih. Itu saya akuin Pak. Itu sungguh luar biasa. Saya acungin jempol deh dari tim kita sampai Pak Teguh juga udah pokoknya kayaknya udah the best deh. Pokoknya benar-benar bantu dengan tulus gitu loh Pak. Itu aja sih. Baik. Thank you Bu Mimi. Bu Mimi, secara gambaran aja Bu Mimi dari sisi kebutuhan pupuk tuh secara tahunan tuh kira-kira seperti apa ya Bu? Dari sisi PT NSS sendiri ya. Untuk NSS selama 3 semester ini per semesternya rata-rata kita ada order kurang lebih 191 M Pak. Per semester ya. Jadi kalau untuk setahun untuk aplikasi semester 1 semester 2 lebih dari 300. Hampir 400 gitu. 300 sampai 400 itu sesuatu yang luar biasa besar ya. Karena memang kan pemupukan ya satu-satunya kos yang paling tinggi sih Pak untuk di kebun kami. Apalagi kualitas untuk Saraswati itu udah nggak diragukan Pak. Itu dari orang lapangannya juga demikian. Maksudnya dibandingkan dengan kompetitor yang lain itu masa itunya lebih lama ya Pak ya. Ketahanannya itu lebih lama. Jadi makanya mungkin agak lebih mahal dibanding kompetitor lain, tetap Pak Teguh kan lebih experience gimana yang bagus yang mana itu beliau kan lebih ngerti. Jadi kita tetap ya dengan Saraswati. Betul. Ini juga terlihat dari yield juga ya Bu ya. Yield kita bisa lihat pun dari hasil buahnya kan juga kualitas sangat bisa dibilang premium ya. Jadi memang sudah trusted lah. Ini kita bisa bilang sudah jodoh Bu berarti Bu. NSS dengan ini kayaknya ini kebalik Pak. Bersama Saraswati Group ya. Ini kayaknya kebalik Pak. Ini yang diminta jadi narasumber. Baik, okay. Itu ini NSS menjadi narasumber Saraswati Anugerah Makmur TBK atau Saraswati yang menjadi narasumbernya NSS ini luar biasa. Oke, melanjuti lagi terkait dari proses pembangunan ya, pembangunan perkebunan tentunya ini dibantu juga oleh sosok penting adalah kontraktor ya. Nah di sini kita juga mau menyapa Bapak Junadi Setiawan Alim nih, terima kasih banyak sudah join. Untuk pertama-tama mungkin boleh kalau bisa Pak diperkenalkan Pak dari sisi PT Fortuna ini perusahaan seperti apa Pak? Silakan Pak. Monggo. Selamat sore Pak Nyoman, selamat sore Bapak Ibu Direksi PT NSS. Kami PT Fortuna Kontraktor, kita didirikan tahun 2012 Pak. Kami bergerak di construction, jadi baik itu bangunan orang maupun pergudangan maupun industri juga jembatan itu bidang kami Pak. Dan sebelum kami dirikan PT Fortuna, kami sejak tahun 1985 sudah bergerak di konstruksi. Dan tahun 2003 itu kami mulai menghandle proyek-proyek di bidang sawit. Waktu itu kita handle proyek di perusahaan sawit yang salah satu yang terbesar di Indonesia sampai sekitar 2015. Jadi di perusahaan itu, di proyek itu, saya jadi mengenal Pak Teguh, Pak Teguh dan banyak personel yang ahli sawit di perusahaan itu. Nah, karena itu kami ada hubungan sama NSS sehingga kami dipercaya untuk menghandle pabrik PKS yang di mana di Pelantaran itu. Baik. Nah itu yang pabrik yang pertama kami dipercaya untuk menghandle itu. Lalu yang sekarang juga
yang sedang kami kerjakan adalah pabrik yang kedua, Pak, di Jemaras, yang tadi Pak Yahya cerita kurang lebih 1 jam dari Sampit itu kami yang handle, Pak. Nah, sekarang kurang lebih pembangunan sudah sekitar 80% dan ditargetkan tahun ini sudah operasional. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin kita melihat juga dari sisi kontraktor, Bapak lumayan menjadi expert ya, especially di daerah Kalimantan Tengah ya, Pak ya. Nah, itu boleh ceritakan, Pak, kira-kira dari sisi Bapak sebagai kontraktor gitu ya, apakah perkebunan di daerah Kalimantan Tengah itu ada perbedaannya nggak sih, Pak, dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, Pak? Silakan, Pak. Tingkat kesulitan dan lain-lainnya, Pak, jika ada. Ya, selama kami handle proyek di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat maupun di Kaltim, yang paling strategis itu, yang paling enak handle-nya adalah di Kalimantan Tengah, Pak. Jadi sarananya lebih tersedia. Jadi dalam melakukan pembangunan maupun pengiriman konstruksi itu yang termudah. Kalau di Kalbar masih agak sulit, nah, situasinya di Kaltim juga. Kalau di Kalteng ini yang paling praktis gitu. Jadi makanya lokasi NSS ini termasuk strategis, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Dan ini juga kita mau tanya juga nih dari PT NSS ya, Pak. Kan kalau nggak salah di pabrik juga dibantu oleh dari PT Fortuna Fermindo juga, Pak ya, PKS, sampai dengan yang sangat unik adalah ada direct piping-nya yang langsung ke terminal ya. Nah, dari manajemen NSS mungkin bisa diceritain, Pak, itu asal-muasalnya tuh idenya siapa sih memasang direct piping itu dan di-handle dengan baik ya pembangunannya ya. Silakan Pak. Bisa diceritakan. Ya, kebetulan, memang secara kebetulan itu ada semacam sungai, cabang sungai dari sungai besar, ternyata itu bisa menghubungkan ke tempat loading. Jadi adanya kondisi seperti itu membuat saya bangkit untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara alami. Jadi akhirnya kita rintis dalam waktu kira-kira sekitar 1 tahun, dermaga itu terbangun dengan kecepatan muat, kecepatan mengisi itu 200 ton per jam. Jarak dari pabrik PKS ya, dari PKS, jaraknya adalah lebih kurang 1,6 kilometer. Jadi itu yang membuat menjadi kita hebat. Pertama, hemat akan biaya. Kedua, gampang dikontrol. Yang ketiga, aman. Baik, itulah. Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teguh. Jadi itu memang membantu sekali Pak ya, dari sisi keuangan pun juga dari visi Pak Teguh tersebut juga membantu sekali ya dari sisi penghematan ya. Dan kebetulan di mil yang kedua juga kebetulan bisa dibangun juga berikut ya, direct piping ya, betul ya. Wah ini benar-benar sangat strategis berarti Pak Teguh memang sangat baik ya dalam menentukan lokasi perkebunan ya. Itu kita sangat apresiasi sekali. Selanjutnya Pak, ini seperti kita lihat juga dari video profil tadi ya, dari sekilas terlihat perkebunannya seperti apa. Dan kalau saya datang ke sana mungkin Pak Yahya juga sudah melihat sendiri ya bahwa tuh tanamannya rata sekali gitu ya dan selaras sekali. Nah ini tentunya support dari Pak Junaidi juga Pak ya dan PT Fortuna Fermindo ya untuk dalam pembangunannya. Bisa ceritakan Pak seperti apa Pak dalam proses pembangunan lahannya? Dan di awal-awal pun kan Pak Teguh cukup cepat ya Pak ya per tahunnya ya, dari di awal-awal itu membangun bisa sekitar 4.000, 5.000 hektar.
Itu luar biasa sekali dalam satu tahun ya. Mungkin ada cerita-cerita yang bisa disampaikan Pak. Jadi silakan. Ya, sebelum pembangunan Pak Teguh sudah ada suatu perencanaan. Jadi dengan dibantu konsultan sudah merencanakan pabrik itu sangat detail. Jadi sehingga kami melaksanakannya bisa lancar, Pak. Jadi juga disertai Pak Teguh memberikan suatu pengawasan. Jadi bentuk tim untuk supervisi sehingga kualitas dan waktu bisa on time. Kualitas bagus, waktunya bisa on time. Nah, termasuk yang pabrik tahap kedua ini juga bisa diselesaikan sesuai target yang diinginkan. Nanti juga jeti itu ditargetkan ketika operasi akhir tahun ini, jeti itu juga sudah siap, Pak. Jadi memang semua langkah yang mau dikerjakan itu sudah di planning dengan baik, sehingga seperti yang Bapak sebutkan, dengan adanya jeti ini bisa dihemat biaya transportnya, juga bisa dihindari lossesnya, Pak. Kalau pakai tracking itu kan pasti ada yang kencing gitu, Pak, ada yang hilang gitu. Nah, kalau dengan piping langsung ke jeti itu lossesnya bisa dibilang 0 ya, Pak. Itu bisa dicapai 0 dan bisa cepat, jadi biaya transportasinya bisa murah gitu. Jadi NSS mungkin nanti bisa lebih profit, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini menarik Pak. Dari tadi Bapak sempat mention pabrik kedua Pak ya. Ini sudah cuma salah satu rencana bisnis yang memang sudah diutarakan juga oleh manajemen dalam rangkaian prospek usaha ya di masa datang ya. Berarti saat ini posisinya masih udah on track Pak, masih on track Pak ya. Semoga diharapkan operasional starting di kuartal akhir tahun ini ya Pak ya. Iya. Betul ya. Baik. Oke, dan ini juga mungkin jadi dari sisi NSS pun akan dibantu juga ada tambahan mesin profitabilitas nih dari mil kedua ini ya, untuk di akhir tahun hingga tahun 2024. Nah, selanjutnya Pak, terkait Bapak sebagai mitra NSS yang sudah cukup lama ya Pak, dan ke depan kan PT NSS ini juga masih visi untuk pengembangannya itu masih cukup panjang ya Pak ya. Diharapkan masih ada pembangunan kembali sekitar 20.000 hektar dan juga lahan plasma sekitar hampir 10.000 ya kurang lebih ya, dan juga ada tambahan 3 mil baru lagi ya. Nah, pandangan Bapak nih sebagai mitra NSS, prospek pertumbuhannya seperti apa Pak? Bapak cukup yakin oleh kapabilitas manajemen saat ini atau bagaimana? Silakan Pak. Ya, saya lihat prospeknya masih cukup bagus Pak. Yang disebutkan tadi 20.000 dan 10.000 plasma itu kan apa yang ada sekarang ya. Jadi saya harap NSS dan saya yakin juga NSS akan berkembang terus Pak, tidak terbatas di 50.000 hektar ini. Setelah berkembang cukup besar, bisnisnya juga bisa bertambah, misalnya ke hilir ya Pak, jadi ke produk jadi, misalnya ke refinery-nya gitu. Jadi mungkin juga bisa dikembangkan ke bulking station-nya untuk nanti ekspor gitu. Jadi saya lihat prospeknya masih terbuka luas ya Pak, untuk dikembangkan NSS ini. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saya beralih ke Pak Yahya nih sekarang. Nah Pak Yahya, kita mau dengar cerita nih, Bapak kan memang sudah sangat berpengalaman ya di industri perkebunan Indonesia ya. Kita mau nanya-nanya sedikit nih Pak, menurut pandangan Bapak dan mungkin dari mewakili Saraswanti Group ya, pandangan dari industri sawit di Indonesia ini masih seperti apa Pak? Kira-kira dalam jangka tengah ini dan jangka panjangnya gitu Pak. Silakan Pak.
Ya, terima kasih Pak. Jadi industri kelapa sawit ya, industri hilir kelapa sawit itu kan saya yakin itu tidak berhenti sampai di sini ya Pak ya. Banyak derivat produk dari kelapa sawit ini yang yang dikembangkan. Di antaranya itu adalah sebagai substitusi energi fosil. Nah, saat ini pemerintah sudah menerapkan B35 Pak. Dan dengan menerapkan B35 ini maka tentunya industri kelapa sawit ini akan terdongkrak. Bahkan ke depan pemerintah akan menerapkan juga B40. Kalau yang saya dapat informasi ya Pak ya, di Rusia tepatnya itu di salah satu universitas di daerah Vladivostok di sana, itu CPO itu bisa dikonversi 100% sudah Pak untuk untuk menjadi sumber energi. Nah, artinya kelapa sawit ini akan berkembang. Memang saat ini itu masih banyak pro kontra, terutama oleh negara-negara yang merasa tersaingi oleh industri minyak sawit. Negara-negara yang merupakan penghasil minyak nabati lainnya. Nah, ini makanya isu tentang kerusakan lingkungan. Tapi tadi saya bilang, kalau misalnya orang itu melihat, pihak-pihak yang mempermasalahkan ini melihat di PT NSS, saya yakin isu lingkungan itu udah tidak menjadi masalah lagi. Gitu. Tidak menjadi masalah lagi. Ini saya yakin ke depan industri kelapa sawit ini akan terus tumbuh, akan terus berkembang, dan saya harap nantinya pada saat pada saat energi fosil ini sudah sudah mulai ditinggalkan, maka energi alternatif yang berasal dari CPO itu akan menjadi pilihan utama nantinya, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi Bapak juga cukup yakin ya Pak ya dengan prospek dari NSS ini masih bisa berkembang lagi ya setelah listing ya. Setelah selesai melaksanakan IPO. Baik. Khususnya untuk NSS Pak, khususnya untuk NSS. Karena apa? Saya melihat dengan IPO tentunya NSS bisa melakukan restrukturisasi penguatan permodalan sehingga bisa lebih ekspansi dalam penanaman, kemudian pemeliharaan itu akan menjadi jauh lebih baik. Dan kalau tadi dikatakan oleh Bu Miming bahwa pupuk itu utama ya Pak ya. Kalau saya bilang pupuk itu 40% Pak menentukan produktivitas. Tapi yang 40%-nya itu adalah teknis budidaya dan manajemen Pak. Ini saya yakin di NSS ini teknis budidaya sudah sudah sangat-sangat bagus. Jadi kalau sudah pupuk yang berkualitas ditambah teknis budidaya yang sangat baik, maka 80% faktor yang mewarnai untuk produktivitas kebun, produktivitas tanaman ini sudah di tangan. Yang 20%-nya itu adalah faktor iklim, Pak. Nah, kalau sudah seperti itu, faktor doa. Dan saya yakin Pak Teguh itu orang yang sangat religius. Doanya juga insya Allah juga makbul itu kalau saya bilang. Amin. Oke, sekarang kita beralih ke manajemen NSS kali ya. Nah, di sini mungkin Pak Adi bisa share dikit Pak nih buat teman-teman yang pemirsa yang hadir, rencana dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk NSS nih seperti apa, jadi bisa tahulah rencana bisnisnya dan kira-kira planning visi ke depan seperti apa. Dan kedua mungkin saya mau nanya juga Bu Mimi, kalau boleh Bu, kalau udah ada berapa sih kisi-kisi capex di tahun 2023 ini Bu? Itu aja sih. Silakan. Capex untuk mil ya Pak ya? Iya, mil dan tanaman ya Bu kalau ada.
Untuk capex tanaman sama itu kurang lebih 380 miliar. 380 miliar, baik. Oke, terima kasih Bu. Noted. Untuk rencana kami ke depan, rencana bisnis. Kalau dari jangka pendek, ya yang pasti penanaman dan mil kedua. Itu adalah fokus kami yang utama. Kemudian untuk jangka panjangnya tentu kami akan melanjutkan penanaman dan juga pengembangan plasma yang belum kami selesaikan, kami akan selesaikan. Karena memang kami bertujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat sekitar kami juga, dan juga untuk membantu kondisi sosial sekitar kami. Jadi saya untuk jangka panjang pun memang fokus kami pada dasarnya penanaman dan ekspansi ya. Nah itu nanti juga akan dilengkapi oleh mil-mil berikutnya, karena kalau ada buah tapi nggak ada milnya juga itu kurang menguntungkan. Jadi baik jangka pendek kami maupun jangka panjang kami pada dasarnya ekspansi itu Pak. Masih banyak PR kami yang belum kami kerjakan tuntas, sehingga rencana pengembangan kami ke depannya masih sangat jelas dan masih cukup panjang ya. Baik, itu hal yang biasa kalau saya mewakili orang pasar modal itu sangat harapkan. Biasanya manajemen baik, pertumbuhan baik, nah itu diharapkan jadi grow terus, dan saya mulai selaras dengan nanti harga sahamnya di bursa ya. Amin. Oke, selanjutnya mungkin saya mau minta, silakan Pak, ada tambahan. Diharapkan kehadiran perusahaan itu ada manfaatnya buat masyarakat sekitar. Baik, jadi diharapkan juga setelah listing di bursa kan NSS juga dimiliki oleh masyarakat seluruh Indonesia Pak ya, jadi bisa bersama-sama bertumbuh begitu ya. Betul Pak. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke penghujung acara nih. Kita mau coba minta pesan-pesan nih, mungkin pertama dari Pak Junadi Setiawan Halim ya, kira-kira bagaimana Pak pesan Bapak terakhir? Harapan saya NSS untuk melantai di bursa. Silakan. Terus, jadi jangan terbatas pada yang ada sekarang, tapi berkembang terus, karena industri sawit ini memang sangat besar prospeknya, bisa diversifikasinya juga banyak, misalnya sampai ke yang tadi Pak Yaya bilang biodiesel, tapi juga bisa ke oleochemical, jadi masih luas Pak. Jadi saya harap NSS tetap berkembang terus sampai menjadi yang salah satu yang terbesar di Indonesia Pak. Itu Pak pesan saya. Baik, terima kasih luar biasa Pak Junedi. Oke, mungkin kita juga minta pesan-pesan nih dari Pak Yahya untuk NSS nih Pak ke depannya. Silakan Pak. Ya, harapan saya NSS terus berkembang, terus berperan di dalam produksi CPO di Indonesia, dan menjadi salah satu pilar yang juga ikut melestarikan, jadi bukan hanya berkebun tapi juga melestarikan lingkungan. Karena tetap seperti sekarang Bapak dalam berkebun juga ikut melestarikan lingkungan. Itu yang saya harap ke depannya Pak. Tetap Pak seperti sekarang Bapak konsisten berkebun dan menjaga kelestarian lingkungan. Siap. Terima kasih Pak Yahya. Mungkin dari manajemen NSS ada yang mau disampaikan kepada mitra bisnis Pak PT Saraswanti maupun PT Farmindo. Ada yang hal lain yang mau disampaikan sebelum kita tutup webinar ini? Kehadiran dari NSS diharapkan ada pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar. Jadi kalau kita tidak bermanfaat kehadiran kita, percuma. Betul. Jadi, itulah kira-kira. Setuju Pak Teguh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas pesan-pesannya. Oke,
kalau begitu saya juga mengucapkan apresiasi kepada para panelis yang sudah hadir pada sore hari ini dari manajemen NSS, Pak Teguh, Pak Adi, dan Bu Mimi. Terima kasih banyak sudah hadir. Pak Yahya Taufik dan Saraswati Group, terima kasih banyak sudah hadir jadi panelis, dan juga Bapak Junaidi Setiawan Halim yang mewakili PT Fortuna Farmindo ya. Lalu mungkin sekarang kita mau coba foto bersama dulu ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin kita foto bersama. Dimulai ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Pak. Mungkin pakai simbol sedikit jempol atau gini kali ya. Oke, terima kasih. Coba foto lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Mungkin kita bisa akhiri webinar sore hari ini. Kita juga mau informasikan bahwa masa polling masih bisa dilakukan hari ini dan juga ditutup besok pagi tanggal 8, dan diharapkan nanti NSS ini bisa berjalan lancar hingga tanggal 10 melantai di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih banyak untuk para hadirin sudah join, dan saya Nyoman Dwi Terbawa menutup webinar sore hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Terima kasih.